menjelaskan tentang bagaimana cara Allah atau bagaimana rencana Allah dalam menyelamatkan manusia. Supaya lebih memudahkan kita untuk memahami rencana Allah, maka saya akan menarik sebuah peta atau garis lurus kepada kita agar dapat lebih gampang untuk memahami rencana Allah. Pertama, Allah melakukan sebuah penciptaan. Segalanya Tuhan ciptakan, seluruh alam semesta. Tetapi ada dua makhluk yang Tuhan ciptakan lebih spesial daripada yang lainnya, yaitu malaikat dan manusia. Pertama adalah malaikat dan manusia. Malaikat ditaruh ke dalam surga di mana Allah itu berada. Sedangkan manusia ditaruh di sebuah taman Eden. Dan di taman Eden ini mereka masa kekudusan dan di surga juga kudus waktu itu. Tetapi Allah memberikan tiga yang lebih spesial kepada dua makhluk ini. Yang pertama adalah akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Ketiga hal ini bisa mereka pakai untuk menaati maupun juga melawan Allah, karena mereka memiliki yang namanya akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Karena manusia diciptakan dan malaikat diciptakan tidak seperti robot. Oleh karena itu, dengan waktu yang singkat, pada waktu itu manusia ini jatuh ke dalam dosa karena tidak menaati perintah Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan supaya tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik. Maka mereka jatuh ke dalam dosa yang biasa disebut sebagai kejatuhan di dalam Kejadian pasal 3. Nah, disinilah manusia memiliki hubungan kepada Allah putus, dan barulah mereka bisa masuk ke surga ketika dosa mereka atau dosa itu diselesaikan. Dosa harus diselesaikan baru bisa masuk surga. Tetapi penyelesaian dosa ini menurut Alkitab di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut atau mati atau masuk neraka nanti. Tetapi agama-agama yang di luar sana mengajarkan tentang penyelesaian dosa dengan melakukan segala kebaikan. Mungkin sering datang ke tempat ibadah, sering melayani Tuhan mereka, sering berbuat baik. Yang penting dalam intinya adalah beramal atau sifatnya berbuat baik. Sehingga tawaran yang ditawarkan oleh iblis melalui agama lain adalah amal dan kebaikan seseorang. Dan segala kebaikan mereka, barulah mereka bisa masuk surga. Itu menurut tawaran dari iblis. Tetapi Allah berkata bahwa dosa harus dihukumkan baru bisa masuk surga. Sedangkan amal tidak bisa menyelesaikan dosa. Tetapi karena Allah Maha Adilah, maka dosa harus dihukumkan. Dan karena Allah Maha Kasih juga, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berbunyi begini: karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih Allah, Allah berjanji untuk kirim juru selamat. Tuhan berjanji bahwa Dia akan kirim juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Janji ini harus bisa dilakukan dengan menyertakan ibadah simbolik. Allah memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah simbolik dari Adam sampai nanti
Yohanes Pembaptis, Allah memerintahkan supaya mereka melakukan ibadah simbolik yang dimana di situ harus mereka menyusun sebuah batu yang berbentuk mesbah atau meja, dan mereka menyembelih domba di atas batu itu, di atas mesbah itu, dan berkata, "Aku percaya kepada juru selamat yang akan datang." Itulah tanda mereka. Nah, ibadah simbolik ini dilakukan sampai Yohanes tampil, sampai Yohanes Pembaptis tampil. Ini disebut sebagai ibadah simbolik. Ini disebut sebagai ibadah simbolik. Dan ibadah simbolik ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tampil di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan dia menuju kepada Yesus, yang berarti Yesus Kristus menggenapi yang namanya ibadah simbolik. Dan ketika Yesus Kristus ada di atas kayu salib dan dia berkata, "Sudah selesai." Apa yang selesai? Yang selesai adalah dosa. Yang diselesaikan adalah penghukuman dosa. Penghukuman dosa yang diselesaikan. Ketika penghukuman dosa terselesaikan, maka setiap orang yang percaya kepada Juru Selamat yang akan datang di perjanjian lama akan diselamatkan. Tetapi ibadah simbolik berubah jadi ibadah hakikat. Ibadah hakikat ialah tidak ada lagi tempat dan tidak ada lagi waktu atau posisi kita untuk menyembah Tuhan. Karena di dalam Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa sekarang telah tiba waktunya penyembah-penyembah Allah Bapa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, disitulah ibadah simbolik berubah menjadi ibadah hakikat. Sampai sekarang masih berlaku yang namanya ibadah hakikat. Nah, orang-orang yang ada di sini, baik saya maupun saudara, kalau mau diselamatkan harus percaya kepada Juru Selamat dan bertobat. Harus percaya kepada Juru Selamat yang telah datang untuk menebus kita di 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya kita harus percaya. Dan hidup dia atau hidup Kristus harus kita hidupi dalam hidup kita. Segala firman-Nya kita ikuti, perintahnya kita ikuti. Salah satu ordinansi atau perintah Tuhan adalah harus memberi diri untuk dibaptis dan bergabung dalam sebuah jemaat lokal. Oleh karena itu, orang yang di sini atau di zaman sekarang ini, kalau mau diselamatkan, mau masuk surga, bukan perbuatan baik, melainkan harus percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati 2000 tahun yang lalu dan menandakan dia orang percaya. Harus berbuah. Di dalam kitab Yakobus harus memperlihatkan imannya dengan perbuatan baik dan perbuatan yang benar. Dan salah satu tandanya harus memberi diri untuk dibaptis dan menggabungkan diri di salah satu jemaat lokal. Itulah sebabnya kita harus menjadi orang percaya di zaman ini. Dari perjanjian lama sampai sekarang dan sampai selamanya, kalau mau diselamatkan hanya ada satu cara, yaitu beriman kepada Juru Selamat. Hanya karena iman engkau diselamatkan. Saudara yang terkasih, semoga video ini menjadi berkat bagi Anda. Dan jika Anda merasa terberkati melalui video ini, dan bagikan dan beritahukan kepada saudara dan keluarga Anda supaya juga mereka diselamatkan. Apakah orang yang sungguh-sungguh percaya bisa murtad atau bisa meninggalkan imannya? Mari kita lihat Alkitab. Di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 bunyinya begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah salah satu ayat yang
kuat untuk kita bahwa kapanpun saya mati pasti masuk surga karena Tuhan Yesus berada dalam hidup saya dan saya ada di dalam kasih Kristus. Tetapi jangan lupa dengan perintah-perintah Tuhan di ayat-ayat yang lain seperti peringatan. Jangan sampai engkau meninggalkan imanmu. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 firman Tuhan berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh-roh penyesat ketika kita ikuti, maka sudah otomatis kita akan keluar dari dosa itu. Itulah dosa yang mendatangkan maut menurut 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Dia berkata bahwa ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Rasul Yohanes berkata kepada orang-orang yang menerima kitab 1 Yohanes bahwa jangan berdoa bagi orang-orang yang sudah meninggalkan imannya. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6 Tuhan berkata bahwa namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina di muka umum. Siapa mereka yang dapat murtad? Siapa mereka yang menghina anak Allah di muka umum lagi? Yaitu mereka yang di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 5 dia bunyinya begini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ayat kelima, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Kapan mereka mendapatkan ini? Kapan mereka memiliki ini? Yaitu di saat mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka atau kehidupan kita, maka Roh Kudus telah kita terima. Roh Kudus telah memeteraikan kita seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Bunyinya begini, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Disitulah kita mengecap karunia surgawi. Dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita ketika kita keluar dari kasih karunia itu. Jangan kita meninggalkan iman kita. Sehingga Tuhan berkata bahwa siapapun pihak luar, siapapun orang yang dari luar atau oknum-oknum dari luar, di luar diri kita, tidak dapat merebut kita dari kasih Kristus. Kecuali kalau kita sia-sia saja percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali apa? Kalau kamu telah sia-sia saja mencari percaya. Jangan sia-sia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya pesankan tetap berteguh ke dalam kebenaran imanmu sampai Tuhan datang. Ada 3 pandangan mengenai kepastian masuk surga. Yang pertama adalah Calvinis. Calvinis mengajarkan melalui Perseverance of the Saints-nya bahwa atas penentuan Tuhan, orang-orang kudus telah dipelihara oleh Tuhan. Menurut pengikut Calvinis, yaitu Calvinisme, kalau ada yang murtad dari awal dia bukan orang pilihan. Kalau ada orang murtad dari awal dia bukan orang pilihan. Bayangkan. Semua orang pilihan
itu katanya harus hidup yang kudus, tapi kenapa masih ada yang berdosa? Kalau ada orang yang murtad sama dengan orang yang mengira dia adalah orang pilihan, padahal bukan orang pilihan. Bagaimana dengan orang-orang Calvinis yang sekarang mengira dia orang pilihan, tapi kenyataan hidupnya dia bukan orang pilihan? Dari mana dia tahu kalau dia bukan orang pilihan? Dan dari mana juga dia tahu kalau dia orang pilihan? Tidak ada dasar Alkitabnya. Oke, pandangan pertama itu. Pandangan kedua adalah OSAS, yaitu on safe always safe, atau sekali selamat tetap selamat. Mereka berkata bahwa tidak ada kebinasaan, tidak akan binasa. Orang yang sudah pernah percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Kalau ada yang murtad sejak awal, dia tidak berarti percaya, tidak percaya. Kalau dia dulu pernah bergereja, pernah percaya, sebenarnya dia bukan orang percaya. Itu menurut OSAS, atau sekali selamat tetap selamat. Itu menurut mereka. Dan mereka berkata bahwa Tuhan pelihara termasuk iman. Tuhan pelihara ketika kamu beriman, benar-benar beriman dari awal, Tuhan pelihara iman kamu itu. Sehingga mereka menyebutnya bahwa ketika Allah memelihara kita sampai mati, itulah. Tapi kalau menurut OSAS, kalau mati di dalam dosa maka kita tidak diselamatkan. Tetapi kalau mati dalam keadaan baik-baik maka kita diselamatkan. Ini juga tidak ada dasar Alkitabnya. Sehingga ini hanya sebuah filosofi yang dibuat-buat, baik seorang Calvinis maupun seorang OSAS. Tapi satu pandangan yang Alkitabiah, yaitu pandangan baptis fundamental, di mana kepastian masuk surga itu sudah pasti. Kalau orang yang percaya dari awal hingga akhir hidupnya dia percaya, dia pasti masuk surga. Kalau dia percaya lalu tidak percaya, itu namanya murtad, dan itu Alkitabiah. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa di dalam Ibrani pasal 6 ayat 6 dia murtad. Kenapa dia murtad? Dari mana dia murtad? Dari imannya sebelumnya ketika dia mengecap firman, ketika dia mengecap hal-hal surgawi, ketika dia memiliki karunia-karunia surgawi. Kapan dia memiliki karunia surgawi itu? Ketika dia menerima Kristus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, lalu dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, sehingga kalau dia murtad, maka dia tidak mengindahkan peringatan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan mengikuti ajaran setan-setan, lalu dia meninggalkan imannya yang semula. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2 yang barusan kita bahas, bahwa dia telah menjadi percayanya itu menjadi sia-sia. Kepercayaannya telah menjadi sia-sia. Ketika kepercayaan menjadi sia-sia, maka ya sudah, dia jadi murtad. Maka di dalam Galatia pasal 5 ayat 4, Galatia 5 ayat 4 bunyinya begini: kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Dalam segala sesuatu aspek apapun, kalau kita mementingkannya daripada Alkitab, maka Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal 5 ayat 4, kita sudah salah memahami ayat-ayat yang lain, sehingga akhirnya kita mengikuti ajaran setan-setan. Inilah perbedaan Calvinis, OSAS, dan baptis fundamental. Calvinis tidak percaya kalau ada dosa murtad, dan OSAS juga tidak percaya dosa murtad. Tetapi baptis fundamental percaya bahwa Alkitab memperingatinya, jangan sampai kita melakukannya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga melalui video ini Anda terberkati, dan jika Anda merasa terberkati, bagikan video ini kepada keluarga Anda, semoga mereka juga memegang iman mereka dengan teguh. Akhir kata saya ucapkan, salam Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.